Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama bisa belajar kembali. Yang harapan Bapak, kita semuanya yang pertama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak sekalian, sebelum belajar, silakan ketua kelas Indonesia dibikin doa terlebih dahulu. Silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran Bapak mulai, terlebih dahulu akan Bapak absen. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Yunija, Nur, Aini. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita harus mengingat materi-materi yang minggu lalu. Ada yang ingat materi apa minggu kemarin? Saya Oke, Indonesia. beriman kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Karena sekalian, ya kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita bahas tentang apa itu pengertian iman kepada Allah, terlebih dahulu kita akan pahami tentang KI dan KD-nya. KD yang pertama yaitu 3.4.1, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan dianalisis maknanya beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran apa saja yang harus tercapai? Pembelajaran ini tujuannya seperti apa? Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah nanti kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat, nah, kalian harus mampu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah sekalian, inilah tujuan pembelajaran kita. Nanti akan Bapak sajikan sebuah video tentang pembelajaran berkaitan dengan apa itu pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum kita membahas tentang materi kita tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu Bapak akan menyebutkan beberapa KI dan KD yang harus kita selesaikan atau akan kita bahas pada materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 3.4.1 yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian KD 3.4.2 yaitu meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan IT. Berikutnya KD 3.4.3 meneliti secara lebih mendalam tentang isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 sebagai dasar dalam menerapkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan menggunakan IT. KD 3.4.4 menjelaskan makna isi
kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan IT. Berikutnya yaitu KD 4.4.1 menyajikan model-model jenis membaca indah Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian KD 4.4.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, setelah kita melaksanakan pembelajaran nantinya, kalian sebagai peserta didik harus mampu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, mampu menelaah dan mengkaji dalil beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian yang keempat, menganalisis hukum tajwid Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa 136. Baiklah anak-anak sekalian, kita bahas tentang pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat menurut bahasa berasal dari kata la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Sedangkan iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Maka kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib meyakini tentang adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu bahwa malaikat-malaikat Allah diutus sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah wajib. Jadi mengimani malaikat hukumnya adalah fardu ain. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Setelah yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang nomor dua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah bunyi Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita harus selalu meyakini akan keberadaan malaikat. Ya, jadi bukan hanya kita yakin, tetapi apapun yang sudah terwujud, nah, termasuk ada beberapa malaikat yang harus kita yakini dan kita pahami tentang tugasnya. Kemudian keterkaitan iman itu dasarnya apa? Nah, dasarnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kita baca bersama. Oke, Bapak dulu baru kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini cara membacanya Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Oke, jadi silakan dibentuk per kelompok, silakan nanti dicari tentang buku bacaan, kemudian nanti yang sudah selesai bisa ditempelkan di papan tulis, kemudian nanti akan mewakili salah satunya untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang hukum bacaannya. Silakan dibentuk kelompoknya. Tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Gimana sudah? Sudah. Kita tempelkan hasilnya. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1. Di sini hasil dari kelompok kami, diskusi kami tentang mengkaji surat Al-Baqarah ayat 285, dan hasilnya ada 8 hukum bacaan tajwid. Yang pertama yaitu ilaihi min rabbi. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi penjelasan ataupun hasil dari kelompok 1 yang menemukan ada 8 hukum bacaan. Oke, berikutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang menjelaskan di sini kami ada 8 bacaan dari surat Al-Baqarah ayat 285 yang menjelaskan tentang malaikat. Di sini ada 1 ikhlas, yaitu berkali bertemu Musa. Jumlah tadi ya pemaparan dari kelompok 2. Boleh tepuk tangan. Bagus sekali. Itulah hasil dari beberapa kelompok ya, yang jelas semuanya benar. Nah, makanya tetap pada prinsipnya itulah tentang hukum bacaan. Di mana hukum tajwid itu penting untuk kita dalam membaca Al-Quran, sangatlah penting kita ya untuk memahami tentang hukum bacaan tajwid. Baiklah anak sekalian, jadi sudah paham ya kalian semuanya ya? Ya. Yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, tolong itu setiap kita mengkaji apapun itu ya harus dicermati dengan sebaik-baiknya. Jadi kita kembali ke awal tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita simpulkan. Ada yang mampu menyimpulkan hasil? Oke, Ijaz. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah artinya mengimani dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan yang dilakukan. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Itulah pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengimani, meyakini,
meyakini akan adanya malaikat. Kita tahu malaikat adalah diciptakan dari apa? Dari nur atau cahaya. Setelah kalian mampu menyimpulkan, ada evaluasi. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan, tulis nama kalian, kemudian perintahnya apa. Di situ kalian kerjakan. Setelah itu nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Oke, kalau Bapak hitung 3 kali semuanya selesai ya. 1, 2, selesai. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Lihat anak sekalian, penting bagi kita semuanya untuk selalu apa? Ya, selalu mawas diri. Hidup itu selalu mawas diri. Karena prinsipnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka kita berusaha untuk selalu hidup sempurna. Itu aja mungkin pertemuan kita kali ini. Sebelum Bapak mengakhiri, silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak sekalian, sudah tadi sudah kita bahas, ya. Dan yang jelas materi ini selalu dipelajari di rumah. Dan minggu depan kita akan melanjutkan kembali tentang tugas-tugas malaikat dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.